Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada baik ya semuanya. Nah, untuk itu makanya saya mau ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini ataupun pada pertemuan hari ini ya Bu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan pembelajaran pada pertemuan ini, saya mau mengulas sedikit ya ibu-ibu tentang pelajaran kita yang kita bahas di bulan kemarin. Nah, apakah ibu-ibu ada yang tahu mengenai apa ibu-ibu pelajaran yang kita bahas pada bulan kemarin? Ada yang masih ingat? Tidak? Ya? Ibu Sophia? Iya, betul Ibu. Mengenai kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Terima kasih Ibu Sophia. Apakah ibu-ibu semuanya sudah mempraktekannya di rumahnya masing-masing? Apakah sudah mengajarkan kepada anak untuk mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir? Apakah sudah? Dan mencuci kaki sebelum tidur, apakah sudah dipraktekkan semuanya? Alhamdulillah kalau sudah ya Bu. Nah, kalau yang belum, saya syaratkan untuk segera dipraktekkan ya Bu ya. Nah, maka dari itu kita lanjutkan ya Bu ya untuk pembelajaran. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perlindungan anak. Sesinya yang kita bahas itu tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu tahu yang dimaksud anak itu bagaimana? Atau apa yang dimaksud anak itu? Apakah ada yang tahu? Silahkan, ibu-ibu. Ya, Ibu Kokom. Iya, betul sekali. Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi jika ibu mengandung, nah itu sudah termasuk anak ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, anak-anak yang di bawah 18 tahun itu juga harus diingat ya, memiliki hak ya, termasuk yang di dalam kandungan. Itu juga sudah memiliki hak-hak ya Bu ya. Nah, hak-haknya itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir ibu-ibu. Begitu. Paham? Terima kasih. Nah, ibu-ibu, hak-hak anak itu ya tidak boleh dilanggar. Sangat-sangat tidak boleh dilanggar ya oleh orang tua maupun oleh orang lain sekalipun ya Bu ya. Nah, ada beberapa hak atau klaster yang harus ibu-ibu ketahui ya. Nah, pertama itu adalah hak sipil dan kebebasan ya Bu ya. Nah, contohnya untuk hak sipil itu adalah hak anak untuk mendapatkan akte kelahiran. Nah, itu jadi sudah menjadi haknya seorang anak untuk mendapatkan akte kelahiran. Tidak bisa ditolerir lagi, itu harus setiap anak mempunyai akte kelahiran. Nah, kemudian hak kebebasan. Terus hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ya Bu ya. Nah, maka dari itu setiap anak berhak memperoleh
keluarga dan memperoleh pengasuhan yang baik, ibu-ibu. Paham? Terima kasih ya, Bu. Nah, coba apalagi ibu-ibu? Nah, hak ke kesehatan yang layak. Jadi setiap anak itu harus memperoleh kesehatan yang layak ya, Bu ya. Terus hak kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan ini juga harus diperoleh oleh setiap anak ya, Bu ya. Nah, lanjut hak pendidikan. Nah, untuk hak pendidikan, setiap anak itu harus juga mendapatkan pendidikan, harus sekolah, intinya harus mendapatkan pendidikan yang layak, SD, SMP, SMA. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, selanjutnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu sayang kepada anak-anaknya? Iya, pasti sayang ya semuanya ya, Bu ya. Nah, saya juga. Nah, kalau sayang, jika anaknya melakukan kesalahan, apa yang selalu ibu lakukan? Ya, ibu dijewer. Sudah lagi dicubit. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ya, Bu ya. Tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak ya, Bu. Walaupun anak melakukan kesalahan. Jadi, ibu-ibu mendidik anak itu tidak boleh dengan kekerasan ya, Bu ya. Nah, apa itu kekerasan coba, Bu? Nah, iya. Kekerasan adalah tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan. Nah, kesengsaraan apa sih? Nah, kesengsaraan itu adalah kesengsaraan baik secara fisik, mental, seksual, dan psikologis. Itu adalah kekerasan namanya, Bu ya. Jadi, ibu-ibu semua, jika ibu-ibu melakukan kekerasan pada anak, misalnya seperti mencubit, menampar, memaki, itu akan berdampak pada mental dan psikologisnya. Jadi kita sebagai orang tua ya, Bu ya, tidak boleh melakukan hal seperti itu jika tidak mau anak-anaknya berdampak pada mental si anak. Kalau terus-terusan ibu-ibu maki atau ibu pukul setiap anak ibu melakukan kesalahan. Mengerti ibu-ibu? Nah, kan ibu-ibu juga tidak mau ya pastinya anak-anak ibu mendapatkan gangguan mental dan psikologisnya terganggu hanya karena ibu selalu memaki-maki anaknya. Tidak kan, Bu ya? Ya, ibu-ibu, kekerasan pada anak itu ada beberapa ya, Bu. Ada 3. 1, kekerasan fisik. Selanjutnya kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Nah, dari ketiga kekerasan itu, sebagai orang tua kita tidak boleh melakukannya terhadap anak kita ya, Bu ya. Nah, jadi sikap kita sebagai orang tua itu harus melindungi anak-anak kita dari segala tindak kekerasan. Apakah sampai di sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Paham ya, Bu ya? Terima kasih. Nah, mungkin sebagai orang tua kita harus sedikit lebih sabar dalam menghadapi anak kita. Kesabaran yang lebih
bisa membuat kita tidak melakukan tindakan kekerasan kepada anak kita ya Bu ya. Nah, jika semuanya sudah paham, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Dan satu lagi, tolong untuk dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Apa yang kita pelajari hari ini, yang biasanya ibu suka bentak-bentak anak. Nah, setelah pembelajaran ini dimohon untuk tidak dilakukan lagi ya Bu ya. Nah, mungkin sampai di sini saya tutup untuk pertemuan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.